Putri, saya mahasiswa dari kampus Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan membahas materi tentang antifungal. Antifungal adalah suatu golongan obat yang bersifat fungisida atau fungistatik yang dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah mikosis seperti kutu air, kurap, kandidiasis, infeksi sistemik serius seperti meningitis, streptokokus dan lain-lainnya. Nah, biasanya untuk obat anti jamur ini harus diberikan dengan resep dokter, tetapi ada beberapa juga yang diberikan secara bebas. Obat anti jamur ini bekerja dengan cara menyerang struktur dan fungsi penting pada sel jamur. Obat ini akan merusak membran dan dinding sel sehingga sel jamur akan pecah dan mati. Sebagian obat anti jamur dapat membunuh sel jamur, tetapi sedangkan sebagian lainnya untuk mencegah perkembangan dan pertumbuhan sel. Anti jamur infeksi yang disebabkan oleh jamur yang disebut mikosis. Nah, ada 3 kelompok utama jamur penyebab penyakit di manusia. Yang pertama, jamur yang berserabut. Contohnya, Dermatophyta itu biasanya di kulit dan di kuku. Dan ada Aspergillus fumigatus. Contohnya lebih ke sentral karena dia bisa menyebabkan diase di paru. Yang kedua, ada ragis sejati yang bentuknya bulat atau oval, uniseluler. Contohnya itu Cryptococcus neoformans atau meningitis. Yang ketiga, ada ragi seperti jamur, mirip ragi tetapi bisa panjang, filamennya tidak bercabang. Contohnya Candida albicans, itu seperti sariawan, vaginitis, endokarditis, dan septicemia. Ada 4 mekanisme obat yang bekerja pada jamur sendiri, yaitu yang pertama, mengganggu sel membran permeabel jamur atau fungi pada dinding sel 1. Golongan tersebut termasuk golongan azol polyens. Yang kedua, yaitu memblok sintesis beta-glukan pada dinding sel jamur sehingga jamur tidak memiliki beta-glukan untuk membentengi diri golongannya Echinocandidas. Yang ketiga, yaitu memblok sintesis asam nukleat pada jamur sehingga tidak menyebabkan resistensi yang luas. Contohnya pulsitosin. Yang keempat, itu mengganggu mekanisme mikrotubul pada bakteri atau jamur. Golongannya yaitu Grisel-Fulvin. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kita bahas yakni golongan polyens. Obatnya itu ada amphotericin sama nystatin. Obat ini merupakan golongan antifungal yang spektrumnya luas untuk mencegah Aspergillus dan Candida pada polyens. Pada obat ini memiliki mekanisme kerja dengan berikatan pada ergosterol sehingga membentuk kanal dan dapat masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan membran sel jamur kehilangan kalium dan magnesiumnya. Oleh karena itu, jamur tidak berkembang dan pecah, pada akhirnya mati. Aplikasi klinisnya yaitu untuk mencegah Candidemia dan infeksi dari Aspergillus. Farmakokinetik dari obat ini yaitu bagi amforcetin ya, memiliki bioavailabilitas buruk secara oral sehingga diberikan lebih baik melalui infus intravena atau intrarektal, terutama pada sistem saraf yang terinfeksi. Nah, untuk obat yang kedua, nystatin, yang berfungsi utama untuk infeksi Candida albicans pada kulit, diberikan secara krim atau salep dan selaput lendir, yaitu vagina efek. Efek sampingnya ada demam, menggigil, mual jika panjang, dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Untuk nystatin yang terlalu berlebihan beracun untuk diberikan secara parenteral sehingga diberikan secara topikal. Untuk golongan yang kedua yaitu ada golongan azol yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada imidazol dan triazol yang memiliki mekanisme kerja yang sama antara keduanya, yaitu pada penghambatan enzim lanosterol alpha dremetilase sehingga menghambat penurunan ergosterol. Oleh karena itu, membran permeabilitasnya pada sel jamur tidak terbentuk dan mengakibatkan kematian sel dan tidak terjadi resistensi yang meluas. Yang pertama dari golongan azol dulu ya. Pada golongan ini yaitu imidazol, obat yang digunakan pada spektrum luas dengan tidak adanya resistensi, tetapi obat ini lebih banyak efek samping dan dapat mengganggu hormon testosteron dan kortisol sehingga lebih disarankan untuk ke golongan
triazole. Pada golongan ini memiliki bioavailabilitas rendah pada obat ketoconazole secara oral untuk mikosis lokal dan untuk krim trimazole, econazole dan miconazole ya secara topikal untuk dermatofita dan infeksi Candida albicans, untuk termasuk pada nekrosis hati dan suspensi adrenal, dan dapat digantikan oleh fluconazole dan itraconazole pada golongan triazole untuk penanganan mikosis sistemik. Nah, yang kedua dari golongan azole yaitu ada golongan triazole, memiliki banyak obat. Yang pertama, fluconazole ini didistribusikan secara luas melalui aliran darah sehingga otak untuk kandidiasis dan kriptotokusnya, tetapi tidak untuk jamur berfilamen diberikan secara intravenal untuk mengobati kandidiasis teknik dan infeksi Streptococcus termasuk meningitis. Streptococcusnya ini memiliki efek samping yang ditimbulkan oleh fluconazole yaitu kelainan enzim hati. Yang kedua itu ada intraconal, diserap secara oral atau aktif untuk melawan Aspergillus yang memiliki efek samping berupa sakit perut, sakit kepala, diare, nyeri otot, gusi, berdarah, lemas, dan pusing. Nah, yang obat terakhir itu ada voriconazole, obat dengan spektrum luas digunakan untuk infeksi berbahaya pada fungi, memiliki efek samping berupa sakit perut, kepala lemas, serta pusing. Pada golongan triazole memiliki banyak obat, namun yang digunakan adalah yang beredar di Indonesia. Jadi biasa obat jamur itu yang laku di Indonesia yang sering pada pasaran tuh yang seperti ketoconazole, trichodazole gitu. Yang ketiga yaitu ada golongan fluitosin. Tadi kita sudah membahas 2 golongan, sekarang kita membahas yang ketiga yaitu golongan fluitosin yang merupakan golongan antifungi untuk dermatofita, yaitu golongan fungi untuk mematikan keratin termasuk pada kelas jamur kulit. Obatnya yaitu fluoracil. Fluitosin sendiri bekerja pada penurunan DNA dari jamur dengan cara kerja, yakni pertama-tama golongan fluitosin ini masuk ke dalam ruang celah pada ergosterol sehingga dapat menurunkan kerja dari DNA jamur. Oleh karena itu, jamur tidak dapat resistensi secara meluas, akibatnya sel jamur akan mati. Farmakokinetik dari obat tersebut yaitu memiliki bioavailabilitas fluitosin untuk mengobati Candida sistemik atau infeksi Streptococcus. Fluitosin ini sering diberikan dalam kombinasi dengan amforsetin sehingga dapat bekerja secara singkat energi jika dikombinasikan pada meningitis Streptococcus. Aplikasi klinis dari obat ini yaitu dengan infus intravena. Efek samping yang didapatkan dan diberikan berupa diare, ngantuk, sakit perut, mual, sama mulut kering. Nah, untuk golongan yang keempat yaitu golongan echinocandins memiliki obat caspofungin. Obat golongan ini digunakan untuk jamur Aspergillus fumigatus dan Cryptococcus. Mekanisme kerja yang didapatkan dari golongan echinocandins ini yaitu menurunkan sintesis beta glukan pada membran permeabel sehingga fungi tidak memiliki ketahanan khusus sehingga dapat pecah dan mati. Bioavailabilitas echinocandins buruk ketika diberikan secara oral, lebih baik diberikan melalui infus intravena. Obatnya caspofungin digunakan dalam Aspergillus invasif. Toksisitas yang didapatkan dari echinocandins ini dibandingkan dengan amforsetin itu menyebabkan peningkatan penggunaan dalam penggunaan infeksi dan efek samping yang didapatkan dari caspofungin termasuk sakit kepala, mual, hipokalemia itu gejala dengan kondisi tubuh kekurangan kalium. Nah, untuk golongan yang terakhir kita bahas atau yang golongan kelima yaitu golongan terbinafin, memiliki obat contohnya itu naftivin. Golongan terbinafin ini dimaksudkan untuk infeksi pada dermatofita. Mekanisme kerjanya yaitu berupa penghambatan
enzim squalene epoksid untuk menurunkan ergosterol sehingga membran permeabel pada fungi tidak bekerja maksimal dan mengakibatkan pecahnya membran dan sel tersebut menjadi mati. Obatnya jadi mati ya. Farmakokinetiknya yang didapatkan dari golongan ini yaitu berupa pemberian secara oral dengan durasi aksi lebih lama dalam seminggu, memiliki efek samping berupa sakit kepala, gangguan pencernaan, mual, dan diare. Sekian pembahasan antifungal dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.